Shalom God lovers. Biarlah Tuhan bersama kita dan menyentuh hati masing-masing kita agar hari-hari yang kita lalui selalu penuh damai dan sejahtera. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, sentuh hati kami Tuhan. Haleluya, jamahlah kami Bapa, ubahkan kami. Haleluya, haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada.
Kembali di pagi hari ini berjumpa dalam program Words from Heaven. Dan di pagi hari ini kita masih meneruskan pembahasan kita sebelumnya, yaitu rahasia utama sukses. Dan kita sudah belajar tentang dua faktor untuk menuntun orang menuju kepada kesuksesan. Yang pertama itu faktor yang penting, yaitu kerja keras. Lalu yang kedua, faktor yang lebih penting untuk sukses, yaitu apa? Pengetahuan. Dan sekarang kita akan belajar faktor yang ketiga. Ini faktor yang terpenting atau faktor utama manusia bisa memperoleh kesuksesan, yaitu apa? Hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan ini merupakan faktor utama, faktor terpenting manusia bisa memperoleh kesuksesan. Alkitab katakan dalam Pengkhotbah 10 ayat 10b, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Apa itu bedanya pengetahuan dengan hikmat? Tentunya ada bedanya, saudara. Pengetahuan dapat diperoleh, dicari dari apa? Dari buku, sekolah, atau manusia lain. Kita bisa belajar dari manusia lain. Hikmat ini hanya berasal dari Tuhan. Pengetahuan bersifat hanya teoritis saja, teori. Tetapi hikmat selalu praktikal. Pengetahuan bersifat mental, hikmat bersifat moral. Pengetahuan diukur secara kuantitas, tetapi hikmat diukur secara kualitas. Orang yang menonjol dalam pengetahuan disebut orang pintar, ya kan? Orang berpendidikan, itu yang dunia katakan orang yang berpengetahuan, saudaraku. Namun orang yang berhikmat, ya, orang yang menonjol dalam hikmat itu disebut orang yang arif dan bijaksana. Orang yang arif dan bijaksana itulah orang yang berhikmat, saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pengetahuan adalah jumlah informasi yang dihimpun sebagai hasil belajar. Namun hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan secara tepat guna dan tepat waktu. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan puas dengan pengetahuan yang sudah diperoleh sekarang ini. Kejarlah hikmat, sehingga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu bisa saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Memiliki pengetahuan adalah suatu hal, tetapi memiliki hikmat adalah satu hal yang lain, saudaraku. Luar biasa. Untuk itu mari milikilah hikmat dari Tuhan. Kalau saudara sudah kerja keras itu bagus. Saudara memiliki pengetahuan itu bagus, tapi jangan puas dengan pengetahuan yang saat ini saudara sudah peroleh, saudaraku. Ya, milikilah hikmat dari Tuhan untuk menerapkan pengetahuan itu dengan tepat waktu dan tepat guna, sehingga saudara akan memperoleh kesuksesan yang Tuhan sediakan, saudara yang kasih Tuhan. Apa yang dikatakan oleh kitab Amsal, saudara? Ya, Amsal 3 ayat 13-17 katakan begini. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian yang dari Tuhan, itu orang yang berbahagia. Mengapa? Ya, karena Alkitab katakan keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari milikilah hikmat dari Tuhan, sehingga saudara akan memperoleh kesuksesan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupanmu. Makanya saudara yang kasih Tuhan, seorang raja yang hebat, yang terkenal, termasyhur, yang luar biasa, namanya siapa? Raja Salomo. Dia meminta Tuhan itu hikmat, ya. Dia bukan minta nyawa musuhnya, dia bukan minta kekayaan, dia bukan minta kedudukan. Namun yang diminta oleh Raja Salomo pada saat Tuhan menawarkan dirinya kepada Raja Salomo untuk meminta sesuatu, apa yang kau mau aku lakukan, dia tidak minta semua yang kusebut tadi, saudaraku, yaitu nyawa musuhnya, ya, kemenangan dalam peperangan. Dia tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, tapi dia minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan apa yang diminta oleh Raja Salomo.
Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo melampaui orang-orang biasanya. Dan oleh karena hikmat itu, sekalipun Raja Salomo tidak minta kekayaan, umur panjang, nyawa musuhnya, kemenangan dan sebagainya, Tuhan memberikan semuanya itu, saudara. Karena apa? Karena hikmat yang Tuhan berikan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bila saudara merindukan kesuksesan, mari milikilah hikmat dari Tuhan. Dan kalau saudara saat ini kekurangan hikmat, Alkitab katakan, mintalah kepada Tuhan. Dia sumber hikmat. Dan meminta tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat bagi setiap saudara dan saya untuk kita memperoleh kesuksesan dalam kehidupan ini. Jadi kita sudah belajar tentang faktor untuk menunjang kesuksesan manusia. Yang pertama faktor penting, yaitu kerja keras. Yang kedua faktor yang lebih penting, yaitu pengetahuan. Dan yang ketiga faktor utama untuk sukses, faktor terpenting untuk sukses, yaitu hikmat dari Tuhan. Sukses selalu buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat berkat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami kembali diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu boleh tertanam dalam roh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Tutup bungkus oleh darah Yesus. Jauhkan dari celaka mara bahaya apapun. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apabila saudara merasa dikuatkan dan diberkati melalui video-video yang saat ini saudara dengarkan, ya Bapak Ibu bisa sebarkan video ini, bisa bagikan kepada rekan-rekan saudara, kepada kerabat saudara, sehingga mereka juga dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam.